Alhamdulillahirabbil alamin. Namahduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Puji beserta syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat. Tidak lupa sholawat dan salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya beserta sahabat. Semoga kita semua mendapat syafaatnya dan mendapat petunjuk hingga hari kiamat nanti. Perkenalkan, nama saya Anissa Diah Safitri dari Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam Fakultas Usluhuddin dan Dakwah. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang cinta tanah air dalam sudut pandang Islam. Cinta tanah air dari sudut pandang Islam. Ada beberapa istilah yang mempunyai makna tanah air, di antaranya yaitu al-watan, al-balad, dan dar. Dalam kamus Mu'jam al-Wasit disebutkan bahwa al-watan berarti tempat tinggal seseorang, tempat di mana ia bertumbuh, dan tempat di mana ia dilahirkan. Al-balad mempunyai arti tempat yang dibatasi yang dijadikan tempat tinggal oleh sekelompok orang, atau dinamakan dengan tempat yang luas yang ada di bumi ini. Sedangkan dar berarti tempat berkumpulnya bangunan dan halaman tempat tinggal. Ketiga kata tersebut mempunyai makna, yaitu tempat tinggal. Dalam kitab Asas al-Balaghah karya Az-Zamarqasi menyatakan bahwa cinta tanah air, yakni masing-masing orang mencintai tanah airnya, negeri asalnya, dan tempat tinggalnya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, cinta tanah air adalah perasaan yang timbul dari hati sanubari seorang warga negara untuk mengabdi, memelihara, membela, melindungi tanah airnya dari segala ancaman dan gangguan. Cinta tanah air berarti membela dari segala macam gangguan dan ancaman yang datang dari manapun. Cinta tanah air merupakan rasa kebanggaan, rasa memiliki, rasa menghargai, rasa menghormati, dan loyalitas yang tinggi yang dimiliki oleh setiap individu pada negara tempat ia tinggal yang dapat tercermin dari perilaku membela tanah airnya, menjaga dan melindungi tanah airnya, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negaranya, serta mencintai adat dan budaya yang dimiliki oleh bangsanya. Menurut Suyadi, sebagaimana dikutip oleh Kemendikbud tahun 2013, cinta tanah air adalah sikap dan perilaku yang mencerminkan rasa bangga, setia, peduli, dan penghargaan yang tinggi terhadap bangsa, bahasa, budaya, politik, dan sebagainya, sehingga tidak mudah menerima tawaran bangsa lain yang dapat merugikan bangsa sendiri. Cinta tanah air hendaknya dipahami secara luas dan dimengerti maksud serta tujuannya. Cinta tanah air juga sering dikenal dengan istilah nasionalisme. Secara ringkas, nasionalisme merupakan paham kebangsaan yang merupakan kesetiaan tertinggi individu terhadap bangsa dan tanah airnya. Cinta tanah air pada hakikatnya merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam diri setiap manusia. Sebagaimana pengertian cinta tanah air di bagian sebelumnya, cinta tanah air identik dengan sebutan nasionalisme. Nasionalisme menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti suatu paham yang berpendapat bahwa kesetiaan tertinggi individu yang harus diserahkan kepada negara kebangsaan. Nasionalisme di dunia Islam dapat dipelajari dari sejarah negara-negara Muslim yang ada di dunia yang bersentuhan secara langsung dengan masyarakat dan negara-negara Eropa.
Turki adalah salah satu negara muslim yang menerima secara terbuka konsep nasionalisme sebagaimana yang ada di negara-negara barat. Dinasti Turki Utsmani kala itu menguasai hampir seluruh kawasan Timur Tengah. Negara-negara ini mengakui dan mengagumi beberapa konsep politik Eropa, di antaranya yaitu di bidang administrasi negara dan di bidang militer. Pada dasarnya, kata cinta tanah air dalam Al-Quran tidak disebutkan secara langsung. Namun, nilai-nilai kandungan Al-Quran banyak ditemukan dalam cinta tanah air. Berbagai nilai cinta tanah air dalam perspektif Al-Quran diantaranya yaitu sikap nasionalisme dan rela berkorban. Cinta tanah air menjadi salah satu bagian dari nilai-nilai Al-Quran yang luhur sebagaimana telah dicontohkan oleh para nabi dan rasul yang telah memberikan isyarat berbagai fenomena dan peristiwa yang terjadi sebagai pelajaran berharga dalam menghadapi setiap perubahan masa. Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam yang diimani dan dipercayai. Al-Quran tidak menjelaskan secara pasti tentang pentingnya rasa cinta tanah air, tetapi nilai-nilai yang terkandung di dalamnya mampu menjawab segala macam pertanyaan tentang pentingnya cinta tanah air. Di antara nilai-nilai tersebut adalah semangat persatuan dan kesatuan atau ukhuwah Islamiyah, serta tuntutan untuk selalu menghormati dan menghargai sesama manusia. Inilah salah satu nilai dari cinta tanah air yang ada dalam Al-Quran. Tentu saja, nilai tersebut bukanlah satu-satunya nilai yang mencerminkan cinta tanah air, melainkan masih banyak nilai-nilai yang terkandung di dalam firman Allah ini. Salah satu ayat Al-Quran yang menjadi dalil cinta tanah air menurut penuturan para ahli tafsir adalah Quran Surat Al-Qasas ayat 85. Artinya, sesungguhnya Allah yang menjadikan atasmu melaksanakan hukum-hukum Al-Quran benar-benar akan mengembalikan kamu ke tempat kembali. Quran Surat Al-Qasas ayat 85. Para mufasir dalam menafsirkan kata ma'ad terbagi menjadi beberapa pendapat. Ada yang menafsirkan kata ma'ad dengan Makkah, akhirat, kematian, dan hari kiamat. Namun, menurut Imam Al-Din Al-Razi dalam tafsirnya Mafatih Al-Ghaib mengatakan bahwa pendapat yang lebih mendekati yaitu pendapat yang menafsirkan dengan Makkah. Syekh Ismail Haqi Al-Hanafi Al-Qalwati dalam tafsirnya Ruhul Bayan mengatakan, di dalam tafsirnya ayat Quran Surat Al-Qasas ayat 85 terdapat suatu petunjuk atau isyarat bahwa cinta tanah air sebagian dari iman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perjalanan hijrahnya menuju Madinah banyak sekali menyebut kata tanah air, tanah air. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mewujudkan permohonannya, yaitu dengan kembalinya beliau ke Mekah. Sahabat Umar radhiyallahu anhu berkata, jika bukan karena cinta tanah air, niscaya akan rusak negeri yang jelek atau gersang, maka sebab cinta tanah airlah dibangunlah negeri-negeri. Menurut Ismail Haqi Al-Hanafi, Ruhul Bayan, Beirut, Dar Al-Fakir, Juz 6, halaman 441 sampai 442. Dari sahabat Anas, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika kembali dari berpergian dan melihat dinding-dinding Madinah, beliau mempercepat laju untanya. Apabila beliau menunggangi unta, maka beliau menggerakkannya atau untuk mempercepat karena kecintaan beliau pada Madinah. Hadis riwayat Bukhari, Ibnu Hibban, dan Tirmidzi. Pelajaran yang terdapat dalam hadis di atas adalah: yang pertama, Islam mengajarkan bahwa cinta kepada tanah air adalah bagian dari iman. Tanah air kita adalah Indonesia.
mencintai Indonesia adalah bagian dari iman. Oleh karena itu, siapa saja yang mengkhianati tanah air Indonesia berarti telah kehilangan imannya. Minimal sebagian besar imannya telah musnah. Nauzubillah min dzalik. Atas dasar pertimbangan tersebut, maka Syekh Muhammad Ali dalam kitab Dalilul Falihin halaman 37 mengatakan, cinta tanah air bagian dari iman. Yang kedua, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa hukumnya adalah wajib. Kiai Muhammad Said dalam kitab Ad-Diwa'ani Al-Watan min Al-Hami Al-Wajibati ala kulli wahidin mina halaman 3 menjelaskan bahwa umat Islam wajib menjaga persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW, yaitu memupuk persaudaraan dan persatuan di kalangan muhajirin antara kalangan muhajirin dan ansor serta mengakomodasi kepentingan umat Islam, umat Yahudi, dan orang-orang musyrik. Yang ketiga, mencintai tanah air merupakan ajaran Rasulullah Muhammad SAW. Rasulullah SAW mencintai Makkah dan Madinah karena dua tempat mulia tersebut merupakan tanah air beliau. Mencintai tanah air adalah bagian dari iman, karena tanah air merupakan sarana primer untuk melaksanakan perintah agama. Tanpa tanah air, seseorang akan menjadi tunawisma. Tanpa tanah air, agama seseorang kurang sempurna. Dan tanpa tanah air, seseorang akan menjadi terhina. Yang keempat, rindu dan cinta tanah air adalah kodrat manusia. Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fath al-Bari Juz 3 halaman 705 menjelaskan bahwa hadis tersebut di atas menunjukkan keutamaan Madinah dan dianjurkannya mencintai tanah air serta merindukannya. Yang kelima, mencintai Indonesia bagi orang Indonesia adalah perintah wajib bagi agama. Dalam konteks Indonesia, menjaga kemerdekaan Republik Indonesia, menjaga Pancasila, menjaga Bhinneka Tunggal Ika, menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan menjaga Undang-Undang Dasar 1945 adalah perintah agama. Selanjutnya yang keenam, yaitu setiap orang Indonesia berkewajiban mengisi kemerdekaan dengan arif ikhlas dan sungguh-sungguh. Bagaimana kita mengisi kemerdekaan Republik Indonesia tercinta ini? Syekh Muhammad Amin As-Syinkiti sebagaimana dikutip Muhammad Said dalam kitab Al-Diwa'ani Al-Watan min Al-Hami Al-Wajibati ala kulli wahidin mina halaman 24-25 mengatakan bahwa Al-Quran telah memposisikan umat Islam pada posisi yang merdeka, mulia, terhormat, maju, dan mandiri. Ketika umat Islam dalam posisi terbelakang, miskin, atau dalam kondisi yang mundur, lebih disebabkan oleh kecerobohan umat Islam sendiri, yaitu meninggalkan kewajiban dalam mengelola kehidupan duniawi. Yang ketujuh, apapun karyanya, mengisi kemerdekaan adalah sebuah keniscayaan. Imam An-Nawawi menyatakan dalam pendahuluan kitab Al-Ma'ju, wajib bagi umat Islam untuk bekerja, mandiri, dan produktif dalam segala kebutuhan, walaupun hanya memproduksi sebuah jarum maupun garam. Selanjutnya yang kedelapan, yaitu jadilah warga bangsa yang profesional. Umat Islam tidak boleh tergantung pada umat lain, sebab tolak ukur kekuatan umat Islam tergantung terhadap kemandiriannya dalam mencukupi kebutuhan. Untuk mengisi kemerdekaan dan mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, maju, dan berdaulat, setiap yang memperjuangkan bangsa sesuai profesi masing-masing. Jika menjadi pejabat, jadilah pejabat yang baik, amanah, jujur, dan tidak korupsi.
Jika menjadi pendidik, jadilah pendidik yang baik, produktif dalam karya ilmiah, jujur, dan mengabdi pada masyarakat. Jika menjadi pelajar, jadilah pelajar yang rajin menuntut ilmu di bidang masing-masing, karena ilmumu kelak dibutuhkan oleh bangsa dan umat. Secara umum, jadilah warga negara yang selalu berusaha berbuat baik dalam segala kondisi, tempat, dan berperilaku baik dengan akhlak yang mulia. Berusaha berbudi, pekerti, luhur, menjaga moral, dan membangun kecintaan terhadap tanah air dengan jalan yang baik. Yang terakhir, yakni kesembilan, terciptanya stabilitas nasional dalam segala hal adalah mutlak harus diwujudkan. Mengapa hubul watan minal iman? Mengapa kita perlu mencintai tanah air Indonesia tercinta ini? Karena hanya dengan kondisi bangsa dan negara yang aman dan stabil, umat Islam bisa beribadah dengan nyaman, beramal dengan baik, dan dapat beristirahat dengan nyenyak. Coba bayangkan, saudara-saudara kita yang selalu dilanda pertikaian dan peperangan antar kubu yang tidak cinta kepada tanah airnya, seperti di Suriah, Afghanistan, Irak, dan Libya. Mereka tidak pernah nyaman dan enak seperti kita. Atsar Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sebagaimana dikutip Syekh Ismail Hadi dalam kitab Tafsir Ruhul Bayan juz 6 halaman 442 menyatakan, Sayyidina Umar berkata, seandainya tidak ada cinta tanah air, hancurlah negara yang terpuruk. Dengan cinta tanah air, negara akan berjaya. Itu tadi materi tentang cinta tanah air dalam sudut pandang Islam. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan kata, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.